Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang pengujian prototipe produk. Yuk kita lihat materi berikutnya. Produk kreatif dan kewirausahaan. Pengujian prototipe produk. Yang pertama yaitu melakukan pengujian prototipe. Nah, untuk melakukan pengujian prototipe ada 4. Yang pertama yaitu technical testing. Yang kedua, pengujian preference and satisfaction test testing atau preferensi dan kepuasan. Yang ketiga, simulated test market atau laboratory test market atau pengujian pasar simulasi. Yang keempat adalah test market atau pengujian pasar. Apa itu technical testing? Technical testing yaitu dilakukan dengan cara membuat prototipe yang merupakan approximation atau perkiraan produk akhir. Pengujian preference and satisfaction testing adalah pengujian tersebut dipakai untuk menetapkan elemen-elemen yang akan dirancang dalam rencana pemasaran serta untuk membuat tafsiran penjualan produk. Simulated test market adalah prosedur riset pemasaran yang dibuat untuk memberikan gambaran yang murah dan cepat tentang pangsa pasar yang bisa diharapkan dari produk baru. Yang keempat adalah test market. Dilakukan oleh perusahaan dengan cara menawarkan sebuah produk untuk dijual di wilayah pasar terbatas yang sebisa mungkin dapat mewakili keseluruhan pasar di mana produk itu nantinya akan dijual. Tujuan dari pengujian produk yang pertama adalah memastikan bahwa persyaratan spesifikasi, regulasi, dan kontrak produk dapat terpenuhi. Yang kedua, memutuskan apakah produk tersebut sudah berjalan di jalur yang semestinya. Yang keempat, alat demonstrasi produk menetapkan kesesuaian produk terhadap penggunaan akhir. Pihak-pihak yang berperan dalam pengujian produk, pemerintah dan swasta. Nah, bagaimana peran pemerintah dalam pengujian produk? Yaitu menetapkan hukum yang menyatakan kewajiban produsen untuk menjelaskan dan menjamin keamanan produknya. Wirausahawan di sini menyediakan produk dan layanan sesuai dengan standar usaha. Jenis-jenis pengujian produk. Pengujian lihat dan pegang. Yang kedua, tes penggunaan. Pengujian lihat dan pegang untuk menguji aspek visual dan tekstur produk. Tes penggunaan. Konsumen akan diberikan suatu produk untuk digunakan dalam perbaikan sebuah kendaraan ringan. Metode pengujian produk. Metode ini ada 3. Yang pertama yaitu metode monadik, yang kedua monadik sekuensial, yang ketiga pengujian perbandingan. Metode monadik adalah konsumen melakukan tes lihat dan pegang. Setelah itu, konsumen memberikan penilaian atas produk tersebut. Monadik sekuensial adalah konsumen menggunakan suatu produk dan nilainya
sehingga produk dapat langsung diujikan, menghemat waktu dan biaya. Pengujian perbandingan. Pengguna menggunakan dua produk, setelah itu ditanya mana produk yang dipilih. Standar ISO dalam standarisasi produk. Yang pertama adalah penerapan ISO, yang kedua ISO TS 16949 tentang sistem manajemen mutu bagi industri. Penerapan ISO yaitu meningkatkan citra usaha, meningkatkan kinerja lingkungan usaha, meningkatkan efisiensi kegiatan, mengurangi resiko usaha, meningkatkan daya saing. ISO TS 16949 Sistem Manajemen Mutu. ISO TS 16949 adalah perluasan standar ISO 9001. Ketika ISO 9001.2/2000 terbit, maka terbit ISO TS 16949.2002. Kemudian ketika ISO 9001.2/2008 terbit pula ISO TS 16949.2/2009 yang masih berlaku saat ini. ISO TS 16949 adalah standar sistem manajemen mutu internasional yang secara spesifik ditulis oleh industri otomotif dengan kesepakatan persetujuan bersama untuk meningkatkan mutu dan jaminan integritas terhadap penyediaan material untuk industri terkait. Manfaat yang diperoleh dari penerapan dan spesifikasi ISO TS 16949 adalah: yang pertama, pengakuan secara internasional sebagai rekanan atau supplier yang dapat dipercaya. Yang kedua, kepuasan pelanggan melalui pengiriman produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan pelanggan. Yang ketiga, mengurangi biaya untuk memenuhi persyaratan standar teknis. Yang keempat, mengurangi biaya operasional melalui peningkatan berkesinambungan dari proses yang dilalui. Terima kasih.